Jadi kebayang ya, apa namanya, yang tadinya dirancang untuk 20 tahun ternyata 5 tahun udah penuh tuh jadi suatu masalah gitu. Berarti nyari lahan lain gitu buat TPS baru, seperti itu. Jadi untuk daerah yang, pertumbuhannya cepat ya, kita mau bikin, apa namanya, suatu perencanaan untuk waktu yang jauh banget itu bisa jadi eee, lebih cepat dari itu gitu, penuh lebih cepat dari itu gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa, memastikan kira-kira faktor apa aja yang mempengaruhi, eee, pertumbuhan penduduknya. Ya kayak kemarin kan teman-teman untuk IPAM juga perhatikan kan kira-kira dalam 20 tahun ke depan seperti apa trennya. Kalau misalnya perencanaan untuk 50 tahun berarti teman-teman apa namanya, ngeproyeksiin penduduknya ya beneran sampai 50 tahun gitu. Terus kemudian, eee, tren tren itu apa ya, ya pokoknya ya laju pertumbuhannya penduduk gitu ya, kan tergantung gitu ya dari banyak faktor. Beberapa ada yang diketahui, ada juga yang nggak diketahui gitu ya teman-teman. Kayak misalnya contohnya tadi ya, ternyata laju pertumbuhan sampahnya itu lebih cepat gitu ya. Tadinya didesain untuk 20 tahun, jadi 5 tahun tuh TPA-nya udah penuh gitu. Kenapa? Karena misalnya ternyata ketika sedang berjalan gitu ya, sedang produksi, ada misalnya layanan Gojek gitu ya. Layanan Gojek yang dia membuat, apa namanya, pemesanan makanan gitu ya, dari rumah gitu ya, yang apa namanya, diantarkan, itu tuh jadi lebih banyak kemasan yang dibuang gitu. Kemasan yang dibuang hasilnya apa gitu ya, sampahnya jadi lebih banyak yang dibuang ke TPS dan juga TPA. Jadi TPA-nya cepat penuh gitu. Itu kan suatu faktor yang nggak pernah bisa diprediksi gitu ya teman-teman. Jadi ya tadi gitu ya, ada beberapa faktor yang bisa kita ketahui, ada juga yang nggak diketahui. Yang diketahui misalnya adalah lokasi gitu ya. Untuk, apa namanya, transportasi, apa, fasilitas transportasi, pekerja gitu kan, bahan material gitu ya, terus kemudian produk-produk yang dihasilkan gitu ya, mmm, kemungkinan wilayah perencanaannya itu berkembang, industri yang saat ini ada, kemudian ketersediaan, apa namanya, lahan untuk penduduk, serta penggunaan salah salah. Namanya pengembangan daerah komersil atau industri. Nah, ini tuh diketahui. Tapi kalaupun misalnya terjadi ada suatu perubahan gitu ya, ada suatu sistem baru masuk gitu ya, dan itu mengubah tatanan apa yang ada gitu ya, itu akan jadi suatu hal yang tidak diketahui. Beberapa metode yang digunakan untuk memperkirakan gitu ya, penduduk di masa mendatang itu bisa menjadi, menggunakan sistem aritmatik gitu ya, bisa menggunakan, sistem laju persentase seragam gitu ya, apa namanya, uniform percentage rate of growth, laju pertumbuhan persentase seragam, nah gitu ya. Berdasarkan, apa namanya, periode sensus, juga kemudian, adanya decreasing percentage rate of increase, decreasing percentage rate, mmm, laju penurunan persentase dari peningkatan, bingung juga ini, sorry ya. Terus kemudian ada juga, perbandingan grafis gitu ya dari pertumbuhan, apa namanya, pertumbuhan kota lain gitu ya, yang mirip, polanya gitu, tapi misalnya lebih besar. Misalnya Karawang tuh bisa disamain, misalnya kita nggak punya nih ya estimasi pertumbuhan penduduk kota Karawang tuh berapa gitu ya, jadi datanya tidak lengkap gitu ya. Maka kota mana yang bisa dibandingkan itu, misalnya kita melihat, oh, pola pertumbuhan ekonomi gitu dan penduduknya Karawang gitu, ini mirip dengan Purwakarta, maka kita bisa, pakai, apa namanya, misalnya laju pertumbuhan penduduk di Purwakarta untuk dibandingkan dengan yang di Karawang. Jadi basis kita mengestimasi pertumbuhan penduduk di Karawang, misalnya kayak gitu. Terus juga bisa, apa namanya, menggunakan, vertical extension of the curve in the past growth rate, dan terus ya intinya ini ada semua ya di buku ya teman-teman, di buku yang ASCII kalau nggak salah, dibaca aja itu ada di, nanti di bagian referensi saya kasih di akhir slide. Kemudian yang kedua adalah penggunaan lahan gitu ya. Nah, penggunaan, apa namanya, perencanaan pekotaan itu merupakan suatu, petunjuk untuk menentukan apakah lahan itu nantinya
di masa depan digunakannya untuk apa. Kalau ternyata kecamatan mana gitu ya, pengembangannya itu ke arah industri atau ke arah residensial, kayak misalnya perumahan penduduk atau misalnya ke arah komersil, kayak gitu ya. Itu akan memudahkan kita juga menentukan kira-kira jalur pelayanan sanitasi apa yang mau kita buat ya. Jalan-jalan utamanya kemungkinan akan dibangun di mana. Jadi kita bisa tahu, oh ini ujungnya untuk tahun misalnya tahun perencanaan segini dibangunnya sampai sini. Tapi nanti ke depannya kalau misalnya mau ada sambungan lagi gitu ya dari kota yang akan dibangun di masa depan, itu bisa dipanjanginnya lewat mana kayak gitu. Terus kemudian, penggunaan lahan saat ini gitu ya, yang apa namanya, diatur oleh regulasi gitu ya dan juga, sejarah dari migrasi penduduk gitu ya, dari satu distrik atau dari satu kecamatan, satu kelurahan, satu daerah gitu ya, ke, daerah lainnya. Yang ini akan jadi, mmm, yang akan sangat membantu gitu ya melihat perubahan populasi. Jadi namanya penduduk teman-teman, nggak cuma yang bertumbuh, nggak cuma yang lahir di situ, meninggal di situ gitu ya, terus gede di situ. Karena kenapa? Metropolitan yang rapid growing ya, yang tumbuhannya cepat, kayak misalnya Jakarta. Itu tuh dia akan sangat dipengaruhi oleh berapa jumlah pendatangnya juga, gitu. Jadi bisa jadi air limbah di siang hari itu beda dengan air limbah di malam hari karena yang tinggal di siang hari dan yang tinggal di malam hari itu beda. Orang kebanyakan misalnya kerja di Jakarta di siang hari, terus kemudian malamnya balik lagi ke Bogor, balik lagi ke Tangsel, balik lagi ke mana gitu ya. Nah itu akan apa namanya mempengaruhi juga debit layanannya ya, aliran rencananya. Dan terakhir adalah apa namanya tren atau kecenderungan gitu ya di saat ini di tahun sekarang ini terhadap uh, desentralisasi bisnis itu atau industri dan juga pengembangan daerah urban dan terutama daerah apa namanya pasar gitu ya. Ini akan mempengaruhi gitu ya seperti apa prediksi populasi di masa misalnya contoh di daerah Cibubur gitu ya itu dibangun tol yang nyambung dari Jakarta Cikampek dia langsung ke suatu perumahan. Nah itu akan cepat sekali berkembangnya gitu ya baik dari segi bisnisnya terus kemudian tempat tinggalnya dan lain-lain. Nah itu kan berarti akan sangat mempengaruhi ya kalau misalnya kita mau bikin sistem penyaluran air buangan di sana gitu. Seperti itu gitu. Jadi akan dilihat juga gitu ya bagaimana pengembangan di tiap-tiap daerahnya gitu ya desentralisasi dari bisnis dan industrinya gitu ya. Terus ada juga disebut dengan tributary area atau DAS, daerah aliran sungai gitu ya. Daerah aliran sungai untuk sistem perencanaan SPAB gitu ya. Ini akan dibatasi oleh topografi alami gitu ya, batasan politik dan juga faktor ekonomi. Gitu ya. Kenapa? Karena kadang sungai itu dia bisa jadi batasan suatu provinsi ya, atau batasan suatu daerah. Jadi ya kalau misalnya kita mau membuang ke sana, apakah boleh juga sama daerah perbatasan lainnya gitu kalau misalnya kita mau ngebuang hasil efluennya ke sungai tersebut. Terus kemudian batasan politis gitu ya, ini akan menentukan bagaimana keberlanjutan proyeknya apabila terdapat namanya halangan dari sisi yang nantinya akan membuat gitu kan pembangunan dan juga pembiayaan dari proyek ini itu jadi terbatas. Gitu. Terus kemudian kapasitas air limbah juga harus mempertimbangkan gitu ya total dari daerah aliran sungai sebisa mungkin gitu. Karena ya tadi ya kalau misalnya daerah aliran sungainya sedikit gitu ya, terus alirannya rendah gitu. Tapi ternyata air limbah itu lebih besar daripada badan air penerimanya, maka otomatis badan air penerimanya akan langsung tercemar. Jadi harus dilihat juga gitu kapasitas apa namanya muaranya ini di mana, terus kemudian kapasitas yang kita layani berapa, cocok nggak kalau kita ngebuangnya di sana, gitu. Nah, terus apa namanya aliran limbah per kapita. Untuk aliran limbah per kapita ini, gitu ya, kuantitas aliran di musim kering itu akan bentar, dan per kapita waktu konsumsi. Nah, ini pasti akan lebih rendah, gitu ya, dibandingkan
konsumsi air per kapitanya. Kenapa? Karena ada beberapa air yang hilang melalui kebocoran, melalui apa namanya, lawn sprinkling gitu ya, dan juga, eee, swimming pool, kolam renang. Jadi biasanya ini dry, apa namanya, debit musim kering, dry flow-nya gitu ya, dry weather, sorry, flow itu udah aliran, udah debit. Dry weather ini akan lebih kurang daripada konsumsi air per orang per hari ya. Jadi konsumsi air teh berarti berapa ya? Orang per hari gitu ya. Ya, ini penggunaan air gitu ya, berapa penggunaan air? Enggak deh, saya juga ada konsumsi air, konsumsi air, apa namanya, liter. Dan di daerah yang arid gitu ya, biasanya apa namanya, daerah yang arid gitu ya, airnya itu terbatas, sewage flow atau misalnya aliran air limbah ini 40% dari rata-rata konsumsi airnya. Jadi lebih sedikit ya, teman-teman. Kalau misalnya biasanya FAB atau faktor air buangan itu sekitar 80% gitu atau 0,8 di daerah yang apa namanya non arid. Nah, kalau di arid itu cuma 0,4, itu rendah banget. Terus kemudian pertimbangan juga apa namanya, harus ada pertimbangan gitu ya terhadap perubahan dari penggunaan air dan juga apa namanya alat-alat baru, alat rumah tangga yang baru gitu. Misalnya dulu gitu ya orang cuci piring itu nggak pakai mesin gitu ya, nggak pakai dishwasher gitu. Tapi kalau misalnya di negara-negara maju kayak misalnya Amerika, Jepang dan lain-lain gitu ya, Jepang sih jarang sih, Asia jarang pakai dishwasher gitu. Nah itu biasanya mereka menggunakan dishwasher gitu ya, dishwasher otomatis yang mana hal tersebut juga pasti akan meningkatkan penggunaan air kapitanya, konsumsi air liter orang harinya. Nah, itu juga harus dilihat gitu ya. Apakah nanti akan menaikkan debitnya gitu ya. Q-nya bisa jadi naik atau misalnya bisa jadi Q-nya malah turun gitu ya. Dengan apa misalnya, oh sekarang tren orang-orang senangnya pakai toilet composting. Maka apa namanya penggunaan airnya debitnya akan berkurang. Debit berkurang harusnya ke apa? Flushing toiletnya lebih sedikit gitu atau misalnya air yang mengalir di pipa lebih sedikit. Air yang mengalir di pipa lebih sedikit itu ngaruhnya ke apa? Ke kecepatan self cleansingnya lagi-lagi ini akan berhubungan dengan hidrolikanya. Terus kemudian uh, aliran yang diestimasi berdasarkan dengan populasi dan juga apa namanya kecenderungan alirannya. Nah, ini umumnya aliran yang digunakan dalam desain SPAB akan selalu meningkat, sebabkan perubahan pertumbuhan penduduk yang meningkat. Namun di beberapa lokasi dapat terjadi tren menurun atau tren naik turun. Nah, ini engineer kita sebagai engineer harus bisa menilai bagaimana kemungkinan populasi di masa depan akan mempengaruhi aliran dalam SPAB. Jadi untuk daerah yang selalu bertumbuh penduduknya, sebenarnya mengestimasi aliran rencananya itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya daerahnya itu suburban gitu atau misalnya kota bukannya kota banget gitu ya, tapi nggak juga desa gitu ya. Nah, itu agak lebih sulit karena bisa jadi naik turun gitu. Jadi migrasinya apa namanya? Masyarakatnya misalnya pindah keluar kota juga ada, tapi ada yang masuk ke situ juga ada gitu. Jadi bisa berubah-ubah ya. Nah, ini ya Allah jadul banget ya. Tapi cuma ada ini grafiknya, jadi bear with it ya teman-teman. Nah, jadi ini dipertimbangkan dengan data-data dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini estimasi berdasarkan apa namanya pas construction gitu. Jadi kalau misalnya melihat dari konstruksi di masa lalu itu berapa gitu ya penduduk yang terlayaninya gitu ya. Terus kemudian sekarang berapa gitu ya. Kalau misalnya nanti apa namanya ditingkatkan di masa depan seperti apa. Nah, ini nanti dibikin desain curve-nya. Jadi rencananya gitu ya, itu akan melihat dari desain curve ini yang ini bentuknya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu lah ya teman-teman. Ya, saya juga nggak bisa ngajarin ini seperti apa, tapi ini adalah
Salah satu contohnya ya perhitungannya kalau misalnya di suatu daerah gitu ya, tren penduduknya itu cenderung naik turun. Karena kalau misalnya kita buatnya berlebihan gitu ya, terlalu besar, terlalu mega structure gitu ya, giant structure, tapi ternyata di masa depan kota itu ditinggalkan gitu ya, isinya tuh yang tinggal di situ cuma laki-laki ini gitu ya, pensiunan gitu ya, buat apa juga gitu, nanti nggak akan ke gitu kan. Nah, kemudian ada distribusi dari populasinya. Jadi perencanaan saluran pembuangan akan tergantung pada proyeksi populasi masyarakat di masa depan dan juga kepadatan penduduk di sepanjang das. Kepadatan penduduk untuk suatu kawasan dapat diestimasi dengan membagi jumlah penduduk di masa depan dengan luas area yang akan dilayani oleh SPAB. Jadi berarti apa? Kepadatan penduduk ya, gampang ya. Berarti kepadatan penduduk ini berapa jumlah penduduk di masa depan dibagi dengan luas daerah yang dilayani. Daerah layanan. Nah, terus kemudian perlu adanya deduksi khusus gitu ya, terkait dengan keberadaan taman, ruang publik, rawa, kolam alami, sungai, dan lain-lain. Keberadaan penduduk di masa depan di suatu wilayah harus lebih besar daripada rata-rata kepadatan existing di wilayah administrasi wilayah yang lebih besar. Ya, terus kemudian untuk wilayah dengan kepadatan penduduk sangat rendah gitu ya, tidak ada hal yang menjamin bahwa wilayah tersebut akan mencapai batas kepadatan jenuhnya. Ya tadi ya misalnya kota untuk yang apa namanya nyaman bagi para pensiunan tinggal. Terus juga kontribusi dari kawasan komersil. Sehingga dari kawasan komersil umumnya diestimasi dengan istilah galon per day per acre atau misalnya liter ya per day enggak nih? Galon per day per acre. Berarti liter per hari per hari ya. Nah, ini berdasarkan studi jadi terhadap kontribusi dari pengembangan kapasitas existing dibandingkan dengan data dari kawasan lain. Kemudian perencanaan untuk kawasan komersil dapat dilakukan dengan lebih generous. Saya nggak tahu generous dalam bahasa Indonesia apa ya. Karena pembiayaan yang tinggi, menghindari kesulitan dalam penggantian pemeliharaan, dan menghindari potensi biaya tambahan akibat kerusakan. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kawasan komersial ya, perencanaan itu bisa dibuat lebih mahal, lebih generous ini maksudnya kita bisa lebih jor-joran lah gitu. Kenapa? Karena ya tadi kawasan komersial ini akan melayani orang-orang yang uh, apa namanya mungkin perusahaan, mungkin suatu badan usaha ya, yang dia itu akan apa namanya prefer gitu ya. Saya prefer limbah saya yang penting ke bawah angkut berapapun jumlahnya, saya bisa bayar. Dibandingkan nanti di tengah-tengah saya ditagihin lagi gitu, ngerti nggak? Apa namanya, karena salurannya itu nggak cukup melayani kebutuhan di masa depan. Jadi untuk perencanaan air limbah di kawasan komersial ini tuh bisa lebih naik lah harganya. Karena yang dilayani adalah orang-orang yang melakukan kegiatan ya tadi bisnis gitu. Jadi mereka udah punya concern lain dulu gitu. Mereka punya uangnya. Yang penting mereka nggak usah mikirin ini limbah tuh harus gue apain gitu ya. Saya apain. Nah, jadi yang paling penting adalah menghindari potensi biaya tambahan akibat kerusakan. Terus kemudian di kota besar keberadaan masyarakat transien. Nah, ini juga nih masyarakat transien, nih orang-orang penting ya harus diperhatikan dengan berbagai alasan dari sebagai bagian dari commercial contribution. Ini saya ganti gitu. Tutut. Nah, nih, masyarakat transien. Bagian dari commercial contribution atau mereka yang berpengaruh pada kontribusi ekonomi. Ya. Sebagai contoh di Manhattan, masyarakat transien terdiri dari penduduk asli yang tinggal di kawasan tanpa memperhatikan tempat kerjanya. Pekerja yang bekerja di kawasan tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Dan juga orang-orang transien, yaitu yang mengunjungi kawasan pada hari kerja untuk kegiatan bisnis, rekreasi, atau alasan lainnya. Gitu. Jadi yang perlu disurvei nih, kira-kira berapa orang yang merupakan penduduk aslinya? Karena yang jadi penduduk asli ini pastinya harus bisa dilayani oleh si saluran SPAB-nya.
orang yang bekerja gitu ya, kawasan ini sorry ya, kawasan itu harus bisa dilayani juga gitu. Regardless dia tinggalnya dimanapun, mau tinggalnya di kota itu, mau di luar kota itu, dia juga harus memperoleh layanan itu. Dan terakhir adalah orang transien yang misalnya jarang-jarang datang ke kota itu, tapi juga ingin kota itu gitu ya. Contohnya apa? Misalnya orang Karawang gitu ya, ketika weekend gitu ya, sorry, ketika hari kerja gitu ya, dia tuh selalu naik KRL menuju ke saya Jakarta untuk kerja, gitu. Misalnya untuk rekreasi atau alasan lainnya. Jadi ini contohnya penduduk transien itu catatannya adalah di hari kerja, gitu. Kegiatan bisnis, rekreasi atau lainnya. Jadi ini biasanya orang yang tinggal di luar kawasannya. Dan ini kalau nggak salah terakhir, bener nggak sih terakhir? Oh enggak nih, dua lagi. Astagfirullahaladzim, masih ada berapa ini? Sampai 12, insya Allah ya teman-teman. Terima kasih banyak yang pesan. Industrial contribution. Sedikit lagi. Nah, ini kan kuantitas air limbah industri akan lebih bervariasi gitu ya dari laju limbah domestik sehingga dia itu bisa besarnya gitu ya bisa 10 kali lipat atau 1000 kali lipat gitu ya. Karena ya industri biasanya memakai airnya nggak sedikit-sedikit gitu ya, banyak gitu. Yang penting kebutuhan mereka gitu untuk memproduksi itu bisa terus tercukupi. Ini tergantung dari industri yang akan dilayani oleh SPAB. Dari pabrik, jenis pengawasannya, dan metode pengolahan limbah on-site. Tersebut menjadi penting dalam pertimbangan perencanaan ini. Terus kemudian peak discharge atau buangan puncak ini dapat dikurangi dengan memasang kolam detensi. Rata-rata air limbah domestik dari berbagai industri dapat bervariasi dari 30 hingga 90 liter kapita per shift. Jadi ini kalau misalnya untuk industrial contribution, ini fokusnya mengolah air limbah dari industri dan air limbahnya air limbah domestik ya, yang domestik. Gitu. Jadi skala pabriknya itu akan menentukan gitu. Pabrik yang misalnya pekerjanya sampai 1000 orang dan tiap orangnya misalnya 300 per shift gitu, 300 orang per shift per hari gitu ya. Itu akan beda dengan pabrik yang skala kecil ya, misalnya cuma 50 orang. Gitu. Terus kemudian institutional contribution gitu ya. Air limbah industri dari suatu institusi atau organisasi gitu ya, misalnya kawasan pemerintahan gitu ya, kampus dan yang lain-lain. Itu lebih mudah ditentukan karena faktor-faktor yang menentukan air limbah domestik lebih mudah diketahui. Misalnya jumlah populasi, luas wilayah, jumlah bangunan, kebiasaan individu, dan lain-lain lebih mudah ditentukan setelah memilih lokasi studinya. Rekaman kait jumlah air limbah yang dihasilkan umumnya tersedia dan pola penggunaan saluran umumnya telah ditentukan, terutama dalam institusi pemerintah. Institusi yang serupa gitu ya, misalnya menjalankan kegiatan yang sama, ya Pemda akan Pemda A dengan juga misalnya Pemda DLHK gitu ya, sama misalnya badan apa di mana gitu ya. Nah, itu juga memiliki biasanya kalau misalnya kegiatan yang mirip gitu ya, timbulan airnya itu relatif sama. Tapi kalau misalnya ada kantor pemerintahnya yang melayani kegiatan administrasi aja, gitu. Nah, itu bisa mirip-mirip aja gitu, bisa disamakan. Namun perlu diperhatikan untuk menyesuaikan variasi ukuran bangunan apabila debit di aliran dinyatakan dalam satuan unit. Jadi kalau misalnya satuannya misalnya perbangunan gitu atau meter kubik, meter kubik per meter kuadrat, nah itu beda dengan liter orang per hari. Jadi itu harus diperhatikan. Terus kemudian untuk cooling water, jadi air pendingin yang tidak tercemar, misalnya digunakan sebagai AC atau pendingin proses industri, harus dihindarkan masuk ke dalam sanitary sewer. Kenapa? Karena umumnya air untuk peralatan pendingin digunakan pada laju sekian, gitu ya, 5,7 hingga 7,6 liter per menit, gitu ya. Dan sebuah unit ukuran 5 ton akan menggunakan kurang lebih sekian, ya, 53 meter kubik per hari. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya cooling water ini, teman-teman, setelah misalnya dari jadi itu kan keluar air ya embunnya. Nah ini tuh harus apa namanya dihindari gitu karena kalau misalnya dalam jumlah yang sangat besar ya itu bisa menambah debitnya tuh besar sekali gitu. Dan kadang ya tergantung jenis pendinginnya gitu ya. Kalau misalnya AC biasa ya itu mah paling kayak uap air aja yang dibuang. Tapi kalau misalnya pendingin untuk
cooler tower di sebuah industri, biasanya dia punya karakteristik juga air buangannya itu panas gitu. Dan kalau misalnya air buangannya panas masuk ke dalam satu sewer air limbah gitu ya, saluran air limbah, itu bisa menyebabkan DO-nya tuh makin turun gitu dan juga akan mempercepat proses apa namanya pembusukan gitu ya, laju pertumbuhan bakteri di dalam si air apa namanya salurannya. Dan juga bisa merusak saluran kalau misalnya salurannya terbuat dari bahan yang nggak terlalu tahan panas ya. Nah, perlu dipertimbangkan juga air dari air hujan dan juga air tanah gitu ya. Perencanaan saluran harus mempertimbangkan masuknya komponen air non air limbah gitu ya, jadi bagian dari aliran keseluruhan. Desain dan juga konstruksi yang baik akan mengurangi kuantitas dari air yang akan masuk ke dalam saluran melalui cara letakkan sambungan yang rusak dan juga manhole. Ini ya, tadi kan di awal udah bahas ya bahwa ternyata saluran-saluran pipa lateral gitu ya, pipa utama juga bisa punya potensi rusak gitu ya, akibat misalnya akar tanaman dan lain-lain. Tapi hal ini tidak akan apa namanya, tidak akan mengurangi infiltrasi dari sambungan rumah. Sambungan rumah yang tidak sesuai, sambungan ilegal ataupun kerusakan lainnya. Jadi perlu hati-hati juga ya dalam mendesain si saluran utama, terutama kalau sistemnya tercampur, karena ya bisa aja ada orang-orang yang menanamkan pipa ilegal sehingga debitnya jadi naik dan kita nggak tahu tambahannya itu gimana. Aliran tambahan dan penanganan, jadi kalau misalnya ada kebocoran dalam manhole gitu ya, perlu dilakukan evaluasi kondisi dan mendesain saluran untuk menerima kebocoran. Terus kemudian kalau misalnya fondasi drainasenya rusak gitu ya, perlu dipindahkan gitu ya dari jadi aliran drainasenya itu harus dipisahkan dari aliran limbah. Dan terakhir infiltrasi gitu ya, saluran air limbah harus didesain untuk membawa sejumlah air dari infiltrasi air tanah sebagai tambahan dari aliran puncak. Jadi nanti kita akan belajar perhitungannya gitu ya di hidrolika. Kalau misalnya memperhitungkan debit aliran puncak itu akan ada namanya aliran infiltrasi juga. Oke teman-teman. Bingung terus. Oke. Dan yang ke-12 gitu ya, perlu dipertimbangkan aliran minimum dan puncak dari air limbah domestik, air limbah sanitarinya. Jadi aliran limbah domestik tanpa ada infiltrasi air tanah atau air permukaan akan bervariasi sepanjang satu hari. Aliran terendah ekstrim gitu ya dari air limbah umumnya berlangsung antara jam 2 sampai jam 6 pagi. Jam 2 sampai jam 6 pagi, oke. Sedangkan aliran puncak pada saat siang hari. Aliran air tanah umumnya akan konstan sepanjang hari, kecuali pada saat air musim hujan. Kemudian rasio puncak dari komponen penyaluran pada siang hari umumnya bervariasi. Bisa kurang dari 130% untuk saluran berukuran besar, hingga 200% untuk saluran lateral. Dan terakhir, rasio maksimum aliran enggak. Jadi Q max daily itu mau jawab dibandingkan dengan Q min daily. Wah, sebenarnya teman-teman. Ini bisa jumlahnya kurang dari 2 ataupun misalnya lebih dari 5, sorry. Ini tergantung dari laju pertumbuhan daerah layanannya, ya. Nah, ini jadi bisa dilihat gitu ya pertumbuhannya seperti apa. Ini pertumbuhan populasi dalam ribuan gitu ya. Nah, ini rasionya. Jadi kayak dia akan membentuk suatu namanya garis yang mengerucut gitu ya. Ini untuk minggu depan gitu ya, nggak minggu depan sih pertemuan selanjutnya. Saya akan minta teman-teman untuk baca mengenai hidrolika saluran gitu ya. Ini apa aja yang perlu dibacanya, bisa dibaca di apa namanya, dicari di buku yang udah saya share di Classroom. Terus kemudian apa namanya, kenapa saya minta teman-teman untuk baca supaya nanti di pertemuan selanjutnya kita lebih cepat connect-nya karena saya akan menceritakan seluruh hal ini gitu ya dengan sangat cepat.
Jadi kalau misalnya teman-teman nggak nyiapin apa-apa, saya pastikan pasti ngangong-ngangong gitu ya di pertemuan selanjutnya. Jadi coba dibaca lagi gitu ya, jenis aliran ada aliran apa aja gitu kan. Transient, apa namanya, ada aliran transisi, sorry, ada aliran laminar, ada aliran apa namanya turbulen, terus kemudian metode analisis aliran frekuensi apa aja, kehilangan energi atau head loss itu apa, aliran kanan, aliran terbuka gitu ya. Terus aliran itu seperti apa dan lain-lainnya ya. Seperti itu. Dan mungkin bisa juga saya share duluan materinya gimana. Jadi kalau misalnya minggu depan, minggu depan pertemuan selanjutnya teman-teman mau langsung tanya jawab, ya bisa. Atau misalnya saya langsung kasih gitu. Kita berlatih teman-teman dulu. Jadi minggu depan itu udah UTS. Jadi besok, nggak besok sih ya, Kamis ya berarti. Kita pasti biasanya kapan sih? Kamis atau Rabu, saya lupa. Nanti saya tanya lagi ke PJ kelasnya gitu ya. Um, yaitu pertemuan sebelum kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang moga-moga di pertemuan selanjutnya saya juga bisa menjelaskan apa namanya kelompoknya sudah dibagi sehingga